Sepekan yang lalu, Menko Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa yang ada di Indonesia. Jumlah desa pada tahun 2024 menurut statistik potensi desa Indonesia 2024 yang dirilis oleh BPS pada 11 Desember 2024 adalah sebanyak 75.753 desa. Berarti akan ada Kopdes sebanyak itu. Tujuan dari Kopdes MP adalah memperkuat perekonomian desa, memutus rantai distribusi yang merugikan konsumen dan produsen, mensejahterakan masyarakat desa, dan mengembangkan dan memajukan desa. Zulhas juga menambahkan bahwa setiap Kopdes MP akan memerlukan modal sebesar 3 sampai 5 miliar rupiah. Pendanaan tersebut dapat bersumber dari dana desa. Terkait dengan modal tersebut, Himpunan Bank milik negara, Himbara, juga akan berperan menalangi dalam pendanaan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal. Penggunaan dana desa untuk Kopdes tentu akan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir UU Nomor 6 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 maupun peraturan turunannya dari undang-undang tersebut. Menteri Desa Yandri Susanto dalam keterangan pers yang sama dengan Zulhas menyatakan bahwa akan mengubah peraturan perundang-undangan terkait dana desa. Niat baik untuk membangun desa yang lebih baik, jangan sampai melanggar peraturan perundang-undangan atau mengulang kesalahan masa lalu. Sebelum Kopdes MP terbentuk, di era Jokowi telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Penyertaan modal dari desa kepada BUMDes relatif sangat kecil. Setiap tahun rata-rata hanya sebesar 25 sampai 50 juta rupiah per desa. Sehingga hanya beberapa BUMDes saja yang dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ada juga beberapa desa yang usahanya sangat baik, namun ternyata usaha tersebut sudah berjalan dengan baik sebelum ada BUMDes, bahkan sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Berdasarkan website kemendesa.go.id saat ini ada 73 BUMDes yang mendaftar nama, 803 mendaftar badan hukum, 925 perubahan nama, 6.274 perubahan dokumen, 26.112 terverifikasi nama, dan 23,288 sudah berbadan hukum. Namun, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan kemajuan usaha, selain hanya aspek administrasi tersebut. Kopdes MP juga jangan sampai mengulang casing lamanya, yaitu Koperasi Unit Desa KUD di era Pak Harto. KUD juga memiliki tujuan yang bagus, namun saat ini nyaris tak terdengar lagi. Pada era Pak Harto, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan KUD sebagai wadah ekonomi rakyat. Tujuan utama KUD adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. 2. Membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Ketiga, meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan harga jual produk pertanian. KUD memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi desa, sebagai wadah pengembangan usaha ekonomi rakyat, dan sebagai pusat informasi dan edukasi bagi anggota dan masyarakat desa. Beberapa kegiatan KUD antara lain: 1. Simpan pinjam.
2. Penjualan sarana produksi pertanian. 3. Penjualan hasil pertanian. Dan 4. Pelayanan jasa pertanian. Di antara puluhan ribu KUD yang dibentuk, ada sebagian KUD yang berhasil. KUD yang berhasil memiliki dampak positif bagi masyarakat desa, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, dan meningkatkan akses ke pasar, serta meningkatkan harga jual produk pertanian. Namun, KUD juga menghadapi banyak sekali tantangan, antara lain 1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengurus KUD. Kedua, kurangnya akses ke pasar dan informasi. Ketiga, kurangnya dana dan fasilitas. 4. Masalah moral hazard, khususnya pada para pengurus, sehingga KUD seringkali diplesetkan menjadi ketua untung duluan. Para manajer lebih mementingkan gaji daripada mengembangkan bisnis. Dan kelima, kurang adanya jiwa bisnis karena terlalu tergantung kepada pemerintah. Pembelajaran dari KUD sangat penting bagi Kopdes, karena jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, yang akan mengakibatkan kegagalan Kopdes. Bagaimana strategi untuk meningkatkan keberhasilan Kopdes? Berdasarkan pembelajaran KUD sebelumnya, maka agar Kopdes berhasil perlu melakukan strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa, khususnya pengurus Kopdes. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini memerlukan waktu yang lama, sehingga peningkatan kapasitas pengurus Kopdes harus dimulai segera setelah pembentukan koperasi. 2. Peningkatan pemahaman moral keagamaan pengurus Kopdes. Moral keagamaan ini adalah masalah yang paling krusial. Ketiga, peningkatan jiwa bisnis para pengurus, sehingga mereka akan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnisnya. 4. Pemerintah yang terkait dengan desa dan koperasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Masyarakat desa sebagai anggota Kopdes harus ikut aktif mengawasi pengurus dalam menjalankan bisnisnya. Kopdes sebaiknya memfokuskan pengembangan bisnis sesuai dengan potensi desanya. 6. Apabila skala usaha yang dikembangkan Kopdes kurang, maka dapat bekerja sama dengan Kopdes di sebelahnya dalam sebuah klaster yang dikelola oleh koperasi bersama. Kerjasama ini dapat lebih dari 2 desa baik di dalam suatu kecamatan maupun lintas kecamatan asal saling berbatasan. Dan 5. Jangan sampai ada penumpang gelap atau free rider, apalagi ada kepentingan politik dari partai tertentu yang ingin menangguk suara desa untuk kepentingan tahun 2029. Semoga dengan strategi di atas Kopdes Merah Putih dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan, sehingga rakyat sejahtera dan desa maju, serta kemiskinan dan urbanisasi semakin menurun. Hal ini menjadi landasan yang baik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.